Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IP 19A yang beranggotakan Indi Nurul Hasanah, saya sendiri, Mario Aldi Putra, dan Ayu Sri Rahayu, ingin mempresentasikan mengenai sistem file. Ya, di sini pengertian sistem file. Sistem file merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu yang pertama, kumpulan file sebagai tempat penyimpanan data, serta struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Di sini ada konsep dasar file. Komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda, seperti magnetic disk, magnetic tipes, dan optical disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Sistem operasi mengabstraksikan properti fisik dari media penyimpanannya dan mendefinisikan unit penyimpanan logis, yaitu file. File dipetakan ke media fisik oleh sistem operasi. Media penyimpanan ini umumnya bersifat non-volatil, sehingga kandungan di dalamnya tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem reboot. Ya, file adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang pengguna, file merupakan bagian kecil dari penyimpanan logis. Artinya data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam file. Biasanya, file merepresentasikan program dan data. Data dari file dapat bersikap numerik, alfabetik, alphanumerik, ataupun biner. Format file juga biasanya bebas, misalnya bebas teks, atau dapat juga di format pasti. Secara umum, file adalah urutan bit, byte, baris atau catatan yang didefinisikan oleh pembuat file dan pengguna. Informasi dalam file ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh file, sesuai dengan jenisnya masing-masing. Contohnya, yang pertama ada text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Yang kedua ada source file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Yang ketiga ada object file, merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Yang keempat ada executable file, adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Ya, di sini ada atribut file. Atribut pada file diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama file biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas. Sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Ketika berkas diberi nama, maka file tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses. Pengguna bahkan sistem yang membuatnya. Atribut file terdiri dari yang pertama nama. Ini merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang biasanya dibaca oleh manusia atau human readable form. Yang kedua ada tipe. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi file pada device tersebut. Yang keempat, ada ukuran atau size, yaitu ukuran file pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok.
Yang kelima, ada proteksi, yaitu informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Yang keenam, ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna, yaitu informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, dan penggunaan terakhir file. Ya, di sini ada tugas dari sistem file. Yang pertama, memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi. Yang kedua, menentukan jalan pathway bagi aliran data antara main memory dan alat penyimpan sekunder. Yang ketiga, ada mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpan sekunder dan sebaliknya. Yang keempat, ada menyiapkan file penggunaan input atau output. Yang kelima, mengatur file bila penggunaan input atau output telah selesai. Nah, di sini ada operasi pada file. Sebuah file adalah jenis abstrak untuk mendefinisikan file secara tepat. Perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada file tersebut. File operasi menyediakan sistem call untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada file. Yang pertama, membuat sebuah file. Ada dua cara dalam membuat file. Yang pertama, tempat baru di dalam sistem file harus dialokasikan untuk file yang akan dibuat. Kedua, sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk file baru. Kemudian direktori tersebut akan mencatat nama file dan lokasinya pada sistem file. Yang kedua itu ada menulis pada sebuah file. Untuk menulis pada file, kita menggunakan sistem call beserta nama file yang akan ditulisi dan informasi apa yang akan ditulis pada file. Ketika diberi nama file, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi file. Sistem juga harus menyimpan petunjuk tulis pada file. Di mana penulisan berikut akan ditempatkan, petunjuk tulis harus diperbarui setiap terjadi penulisan pada file. Yang ketiga, membaca sebuah file. Membaca sebuah file. Untuk dapat membaca sebuah file, dapat menggunakan sistem call beserta nama file di blok memori mana file berikutnya diletakkan, direktori mencari file yang akan dibaca, dan sistem menyimpan petunjuk baca pada file di mana pembacaan berikutnya akan ditempatkan. Ke penempatan kembali sebuah file. Direktori yang bertugas untuk mencari file yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi file pada saat itu, menempatkan berkas tidak perlu melibatkan proses I/O. Operasi ini sering disebut pencarian file. Yang kelima, menghapus sebuah file. Untuk menghapus file, perlu dicari file tersebut di dalam direktori. Setelah ditemukan, dapat dibebaskan tempat yang dipakai file tersebut, sehingga dapat digunakan oleh file lain dan menghapus tempatnya di direktori. Yang keenam, memendekkan file. Ada suatu keadaan di mana pengguna menginginkan atribut dari file tetapi ingin menghapus isi dari file tersebut. Fungsi ini mengizinkan semua atribut tetap sama, tetapi panjang file menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus file dan membuatnya lagi. Lanjut ke beberapa informasi yang terkait dengan membuka file, yaitu yang satu, petunjuk file. Pada sistem yang tidak mengikutkan batas file, sebagai bagian dari sistem call, baca dan tulis, sistem tersebut harus mengikuti posisi di mana terakhir proses baca dan tulis sebagai petunjuk. Petunjuk ini unik untuk setiap operasi pada file. Maka dari itu, harus disimpan terpisah dari atribut file yang ada pada disk. Yang kedua, menghitung file yang terbuka. Setelah file ditutup, sistem harus mengosongkan kembali tabel file yang dibuka yang digunakan oleh file tadi
atau tempat di tabel akan habis. Karena mungkin ada beberapa proses yang membuka file secara bersamaan dan sistem harus menunggu sampai file tersebut ditutup sebelum mengosongkan tempatnya di tabel. Penghitung ini mencatat banyaknya file yang telah dibuka dan ditutup dan menjadi nol ketika yang terakhir membaca file menutup berkas tersebut, barulah sistem dapat mengosongkan tempatnya di tabel. Yang ketiga, lokasi file pada disk. Kebanyakan operasi pada file memerlukan sistem untuk mengubah data yang ada pada file. Informasi mengenai lokasi file pada disk disimpan di memori agar menghindari banyak pembacaan pada disk untuk setiap operasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Sri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis file. Di sini ada tabel, yaitu jenis file, ada executable, object, ada source code, bat, teks, pengelolaan kata, library, print, gambar, atau arsip. Dengan akhiran ada exe, com, bat, bin, dan seterusnya. Lalu di sini ada beberapa fungsi ya, fungsi dari jenis file. Ada executable itu berfungsi dengan program yang siap dijalankan, objek berfungsi bahasa mesin kode kompilasi, source kode fungsinya kode asal dari berbagai bahasa, batch berfungsi sebagai perintah pada shell, teks berfungsi pada data teks dan dokumen, pengolahan kata, fungsinya format jenis pengolahan data, library untuk rutin pemrograman, print atau gambar, berfungsi format ASCII atau binary untuk dicetak, arsip berfungsi sebagai beberapa file yang dikumpulkan. Lalu ada klarifikasi data. 1. Data kelompok data tetap, kedua kelompok data tak tetap, dan ketiga ada kelompok data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data tetap yaitu kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contohnya seperti data pribadi mahasiswa. Yang kedua, kelompok data tak tetap yaitu kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contohnya seperti data rencana studi mahasiswa. Yang ketiga, kelompok data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Contohnya seperti data transkrip. Lalu di sini ada klarifikasi file, ada master file, transaction file, report file, work file, program file, text file, dump file, library file, history file. Oke. Master file yaitu file yang berisi data yang relatif tetap. Ada dua jenis master file, yaitu ada reference master file sama dynamic master file. Reference master file yaitu file yang berisi record yang tak berubah atau jarang berubah. Sedangkan dynamic master file yaitu file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu untuk berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Lalu yang kedua ada transaksi file, adalah file yang berisi record-record yang akan memperbaharui atau mengupdate record-record yang ada pada master file. Mengupdate dapat berupa penambahan record, penghapusan, dan perbaikan record. Lalu yang ketiga ada report file, yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan pada layar. Lalu yang keempat ada work file, merupakan file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lainnya. Biasanya file ini dibuat pada waktu proses sortir. Lalu yang kelima ada program file, yaitu
file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. 6. Ada text file. Text file adalah file yang berisi input data alphanumerik dan grafis yang digunakan oleh sebuah text editor program. Text file hanya dapat diproses dengan text editor. Lalu ada DOM file adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan security, mencatat tentang kegiatan pengupdatean sekumpul transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami kekeliruan. Yang kedelapan ada library file adalah file yang digunakan untuk menyimpan pemrograman aplikasi, program utilitas, dan program lainnya. Yang 9, history file. File ini merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaksi file. File ini berisikan data yang selalu bertambah sehingga file ini terus berkembang sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan sistem flow diagram dari suatu sistem pengkajian sementara. Untuk menghasilkan PyCheck berdasarkan timecard yang Python information. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Lalu tabel di bawah ini menunjukkan klarifikasi file dari sistem flow diagram. Filenya ada timecard, fungsinya sebagai transaction, ada sort program, fungsinya sebagai program, dan sort work file, fungsi work, sorted atau file card berfungsi sebagai transaction. Lalu ada payroll master, fungsi master, payrecord program update program, fungsinya program, reject time card, fungsinya work, paycheck detail, fungsinya sama yaitu work, reconciliation detail, fungsinya sama yaitu work, list utility program yaitu fungsinya sebagai program, reject report yaitu fungsinya sebagai report, PyCheck winter program fungsinya sebagai program, PyCheck sebagai report, reconciliation report winter program sebagai program, reconciliation report sebagai report. Lalu model akses file. Ada tiga model akses yang mungkin oleh sebuah program terhadap file, yaitu 1. Input file, yaitu file yang hanya dapat dibaca dengan pemrogram. Lalu 2. Ada out file, yaitu file yang hanya dapat ditulis sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Yang ketiga ada input atau output file, adalah file yang dapat dibaca dan ditulis selama eksekusi program. Tabel di bawah ini menunjukkan akses dari sistem flow diagram. Ada program file yaitu sort, PyRecord, update, PyCheck winter, reconciliation report winter, 5 list utility. Lalu ada input file, timecard, source card, PyCheck detail, reconciliation detail. Ada reject time record. Lalu ada output file, ada sorted time, reject time card, file check detail, reconciliation detail, ada PyCheck, reconciliation report, dan reject report. Ada sort work file, payroll master. Sebuah file mempunyai lebih dari satu fungsi ya. Jadi jika digunakan lebih dari satu program. Organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar dalam organisasi file, yaitu yang pertama adalah sequential, yang kedua adalah relatif, yang ketiga indexing sequential, dan yang keempat adalah multi-key. Secara umum, keempat teknik dasar tersebut berbeda dalam cara pengaksesannya. Di antaranya yaitu yang pertama adalah direct access
adalah suatu cara pengaksesan record yang berlangsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Yang kedua adalah sequential access, adalah suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record yang ada di depannya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file. Yang pertama adalah karakteristiknya dari penyimpanan yang digunakan. Yang kedua yaitu volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses. Dan yang ketiga adalah respon time yang diperlukan dalam penyimpanan organisasi file. Organisasi file juga ada cara pemilihannya, yang merupakan organisasi file tidak terlepas dari dua aspek utama, yaitu model penggunaannya dan yang kedua adalah model operasinya. Menurut penggunaannya ada dua cara. Yang pertama adalah batch, suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok, dan yang kedua adalah interaktif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu atau record demi record. Menurut operasinya yaitu ada 4 cara. Yang pertama ada creation, yang merupakan membuat struktur file lebih dahulu, lalu menentukan banyak record yang baru, dan kemudian record-record dimuat ke dalam file tersebut. Terus membuat file dengan cara merekam record demi record. Yang kedua dalam operasinya yaitu update, untuk menjaga agar file tetap up to date atau insert, add, modification, dan deletion. Yang ketiga adalah retrieval, pengaksesan sebuah file dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Untuk retrieval ini terdiri atau terbagi menjadi dua, yaitu compressive file retrieval dan juga selective retrieval. Yang keempat adalah maintenance, adalah perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan program dan pengaksesan file tersebut. Operasi file dan juga berkas. Fungsi dari berkas adalah sebagai penyimpanan data dan mengizinkan kita untuk membaca lagi nantinya. Operasi dasar ini dapat dilakukan. Berkas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat berkas atau create file. Terdapat dua hal yang harus kita lakukan untuk membuat suatu berkas. Yang pertama adalah kita harus menemukan tempat dan sistem berkas untuk berkas yang kita akan buat tadi. Kedua adalah untuk membuat entry untuk berkas tersebut. Entry ini mencatat nama dan berkas dan lokasinya juga dalam sistem. Lalu yang kedua adalah menulis sebuah berkas atau word file. Untuk menulis berkas, kita membuat sebuah sistem call yang menyebutkan nama berkas dari informasi yang akan kita tulis dalam sebuah berkas tersebut. Sebuah sistem call setelah diberikan nama berkasnya, sistem akan mencari berkas yang akan kita tulis tadi dan meletakkan pointer di lokasi yang akan kita word berikutnya. Pointer word harus diupdate setiap kali word dilakukan. Yang ketiga adalah membaca sebuah berkas atau read file. Untuk membaca berkas, kita menggunakan sebuah sistem call yang memverifikasi nama file dan juga blok di mana memori berkas harus diletakkan. Lalu direktori tersebut kembali dicari sehingga ditemukan entry yang bersesuaian. Sistem harus menjaga agar pointer berada di posisi di mana read berikutnya akan dilakukan. Setelah pembacaan berkas selesai, maka pointer akan diupdate. Lalu yang keempat adalah memposisikan sebuah berkas kepada repository. Direktori dicari untuk entry yang bersesuaian. Lalu kemudian current file position berkas di-set ke suatu nilai tertentu. Operasi berkas ini dikenal juga sebagai file sec. Lalu yang kelima adalah ada menghapus berkas atau delete. Untuk menghapus sebuah berkas, kita mencari direktori dari berkas yang ingin kita hapus tersebut. Dan setelah ditemukan semua tempat yang dipakai berkas tadi akan kita lepaskan sehingga dapat digunakan oleh berkas lainnya. Entry dari direktori itu kemudian dihapus.
Lalu yang terakhir ada menghapus sebagian isi berkas atau transkrip. User mungkin ingin menghapus isi dari sebuah berkas, tapi tetap ingin menjaga atribut-atribut lainnya. Truncating file mengizinkan pendefinisian ulang panjang berkas menjadi 0 tanpa mengubah atribut lainnya, sehingga tempat yang digunakan oleh berkas dapat dilepaskan dan dipergunakan oleh berkas lain. Lalu ada tipe file pada sistem operasi. Ada beberapa tipe file yang ada dalam sistem operasi, diantaranya adalah regular file. Regular file ini terdiri dari file teks dan file biner. File teks ini berisi teks dalam format teks, sedangkan file biner berisi program aplikasi. Yang kedua adalah ada special file. Special file adalah nama logik perangkat input yang dianggap sebagai file. Dan yang ketiga adalah directory file. Directory file adalah sebuah file yang dimiliki oleh sistem operasi komputer. File tersebut berisi sebuah informasi terkait daftar, file, dan berada dalam folder atau directory pada sebuah komputer. Dan ada juga operasi directory. Silverberg, Hatch, Galpin, dan Gagne mengkategorikan operasi terhadap directory sebagai berikut. Yang pertama, mencari berkas, membuat berkas, menghapus, menampilkan isi directory, mengubah nama, akses sistem berkas, dan juga up-to-date directory. Ada struktur directory. Yang pertama adalah single level directory. Semua file terdapat pada directory yang sama, dan terus setiap file memiliki nama yang unik. Lalu yang kedua adalah two level directory. Membuat directory yang terpisah untuk tiap user, lalu terhadap user file directory atau UFD dan master file directory. Dibagi menjadi dua, yaitu list graph directory adalah grafik tanpa siklus dan memungkinkan kita untuk membagi subdirectory dan file. File atau subdirectory yang sama mungkin ada dua directory berbeda. Ini adalah generalisasi alami dan directory terstruktur pohon. Lalu yang kedua adalah general graph directory. Siklus diperbolehkan dalam struktur directory, di mana beberapa directory dapat diturunkan dari lebih dari suatu directory induk. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.